Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Serai TV, berjumpa lagi bersama saya Anggun Febri Tirani. Kali ini di program Bengkulu Talk Show. Seperti biasanya Serai TV, di Bengkulu Talk Show kita akan membahas berbagai tema yang menarik untuk Serai TV tentunya. Dan di sini juga sudah hadir bersama Anggun Bapak Kusmito Gunawan selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Halo Pak Kusmito, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Anggun. Baik, Ya. sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Bisa hadir di sini sudah terima kasih sekali nih. Sama-sama. Berngobrol sama Bapak langsung, boleh langsung disapa nih Pak Serai TV yang sedang nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warga Kota Bengkulu khususnya pecinta BETV, dan alhamdulillah hari ini kita bergabung sama Mbak Anggun nih. Iya, di Insya Bengkulu Allah Talk Show. pembahasan yang luar biasa tentang Luar parkir biasa ya. sekali. Ini tentang wacana kenaikan tarif parkir Serai TV. Ini memang yang di awal bulan kemarin, tepatnya awal tahun 2023 Pak ya. Ya. Memang sudah ada penolakan dari beberapa warga. Dari Betul. warga gitu maksudnya Pak. Ya. Jadi ini mulai ada wacana-wacana kenaikan parkir, sudah ada penolakan. Makanya Anggun ingin sekali membahas ini bersama Pak Kusmito nih Pak. Terkait Ya. dengan tema kita hari ini adalah wacana kenaikan tarif parkir Serai TV. Apa tanggapan Bapak sendiri nih, di awal tahun 2023 sudah ada wacana ini untuk kenaikan parkir sendiri? Ya, kami dari DPRD Kota Bengkulu memaklumi itu ya. Iya, Pak. Karena suatu dalam teorinya pun sesuatu hal yang perpindahan dari hal yang biasa ke luar biasa itu pasti akan ada Pasti reaksi. ada reaksi, ada pro dan kontranya. Ada pro dan kontra. Bener. Kemudian ada sesuatu hal yang menjadi kebiasaan ya, status Iya. quo. Tahu-tahu ada kebijakan Iya. yang tentunya itu apalagi menyangkut tentang anggaran ya, bener menyangkut sekali. tentang pembayaran, retribusi pajak, pasti akan ada Benar. reaksi, dan ini tentunya menjadi bagian dari cara kita mengevaluasi, bagian dari cara kita untuk mengakomodir, mencari yang terbaik. Jadi kita menganggap bahwa justru berterima kasih. Iya. Ya, nanti juga kita akan menjelaskan kenapa sampai ada kenaikan. Gitu. Ada alasan-alasan Ya, kenapa ada betul. kenaikan seperti ini Pak ya. Karena mengingat kan Anggun melihat informasi dan berita-berita yang beredar, ini kenaikan dari roda 2 itu menjadi 3.000 sampai 4.000, sedangkan yang roda 4 bisa 5.000 begitu Pak ya. Ya. Kalau apa yang menjadi latar belakang ini kan tentu ada alasan gitu Pak. Betul, Boleh ya. nggak Pak Kusmito dijelasin sedikit gitu alasan dari kenapa sih ada wacana kenaikan parkir ini Ya. sendiri? Yang pertama, kami harus jelaskan juga sama warga kota ya. Ini karena kalau kami mengatakan suatu keadaan keuangan daerah yang memang Benar. memaksakan harus dinaikkan. Benar, Sebagai benar. contoh Mbak, kita ini ada DAO ya, Oh. untuk pengangkatan yang dulunya pengangkatan pegawai P3K itu cuma 16 miliar. Ya, itu yang sudah ditentukan oleh pusat, tidak boleh diapa-apakan. Itu Iya. tahun 2001-2022. 2023 ini ada 81 miliar. 81 miliar. Yang dananya itu salah satunya untuk belanja daerah sebenarnya ya, Benar, dari pusat tidak boleh diapa-apakan. Kalau mau angkat P3K, kalau tidak ya dia jadi silpa. Iya, Kemudian iya. yang kedua, kita melihat dari aspek kemampuan daerah juga, Iya. bahwa COVID kemarin itu mempengaruhi terhadap sangat, pendapatan sangat. ya, Iya, benar. daerah, khususnya dari retribusi dan pajak. Dan kita lakukan ya melalui program Pak Wali Kota itu ya, pembebasan, pengurangan, kemudian ada juga yang karena keadaan tidak juga tertagih ya, Benar. bahkan penghapusan hutang suatu objek pajak pengusaha dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menilai di tahun 2022 ini kondisi ekonomi ini sudah cukup baik, kita harus akui itu. Ya, Ya sudah kan? berangsur membaik. Membaik Benar. ya, boleh Benar. kita katakan jauh sekali di Ya, tahun benar. 2000 ke bawah ketika COVID mulai, Mbak Anggun. Nah, ini kan menjadi hal yang bagian dari kemudian kebutuhan kita. Misalnya lampu jalan, Mbak. Iya, Lampu jalan itu ada pajak, retribusi, dan kita bayar benar. ya kepada PLN. Uangnya mana dari retribusi dan pajak. Kemudian jalan-jalan ya, kegunaan dari sebenarnya kenaikan retribusi Iya, dan pajak. benar. Kebutuhan itu tetap, misalnya kalau dulu mungkin membuat jalan gang, kemudian jalan lingkungan yang misalnya harga misalnya harga satuan ya, apakah derum, apakah aspal dan lain sebagainya, itu mungkin tidak sebesar sekarang sudah sangat besar, sehingga Iya. itu menjadi ini, belum yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga itu aspeknya Iya. regulasi, Mbak. Benar. Kita punya perda itu ada dua ya, perda tentang parkir. Iya. Itu ada di Perda nomor 11 ya. Kemudian ada Perda di nomor 12. Tahunnya itu 2011. 2011. Nah, Iya, 2011 ini kalau dihitung 2023 ini hampir kurang lebih sekitar sudah 11 tahun
ya masuk. Artinya ini menjadikan bagian bahwa kita berdasarkan kajian juga ini pasti akan ada penyesuaian. Iya, Ya, benar sebagai sekali. contoh misalnya Benar, Pak. Kota Bandung, Bogor ya kita lakukan ya studi kelayakan Iya. Bandung, Bogor, kemudian Jogja itu rata-rata sudah tidak 1.000 lagi. Benar sekali. Mereka sudah Malah masuk di angka sudah, 3.000 dan gitu ya. dihitung per jam juga. Per jam ini juga benar ya. sekali. Benar. Penambahan per jamnya tidak lagi 500 tapi sudah 2.000. Misalnya kendaraan roda 2 tidak lagi 2.000 tapi sudah 5.000. Hitung penambahan per jam. Iya, benar. Nah, tetapi dari konteks ini tentunya memang nanti akan ada reaksi dan justru kita akan Benar. memberikanlah pemahaman kepada warga. Sebenarnya lebih kepada kita siapa yang dipungut, Iya. ya apakah yang dipungut itu punya kemampuan, terus peruntukannya untuk apa? Gitu. Iya benar. Kembali Gitu, Mbak jatuhnya Anggun. ini dari rakyat untuk rakyat lagi Benar, Mbak sebenarnya Anggun, Pak. Ya, ya. jadi ini sebenarnya sangat bukan menguntungkan ya, tapi sangat berguna sekali Berguna. untuk kita, untuk Iya. sama-sama warga Bengkulu nih khususnya Pak ya. Karena memang di luar kota Anggun lihat memang parkirnya memang tidak lagi 1.000-2.000 Iya, ya Pak ya. betul. Di Bengkulu saja hanya beberapa tempat yang sudah naik gitu. Kayak Benar. mall-mall di sini kan sudah mulai naik untuk tarik parkirnya begitu Pak. Nah, kalau tanggapan dari Pak Kusmito sendiri, misalnya ada warga nih, ini kok parkirnya naik sampai berapa ribu, 5.000 misalnya mobil, padahal saya cuma Iya. parkir sebentar gitu ya, Betul, baru iya. belanja sedikit, kadang nggak jadi belanja tiba-tiba naik. Tentu Iya. banyak sekali yang kontra terkait dengan kenaikan harga parkir. Nah, untuk masyarakat Bengkulu yang mungkin seperti kita masih awam begitu Pak, kurang mengerti kan, makanya di Bengkulu Talkshow kita membahas tentang ini. Boleh nggak Pak dikasih tahu atau pendapat dari Bapak sendiri, cara menyampaikan ke warganya, oh ini sebenarnya secara sederhananya begitu Pak, Iya. kegunaannya. Betul. Kami juga pernah di WA kemudian ditanyakan misalnya. Iya. Ada warga yang mengatakan kami tidak punya kendaraan nih. Iya, Kami juga tidak pernah misalnya parkir di jalan umum misalnya di ini ya Prapto ya. Iya, Kami benar. tidak pernah parkir di Prapto karena kami tidak punya kendaraan. Iya, Ya benar, kan? benar. Terus pertanyaannya bahwa apa manfaat buat kami. Benar. Nah, kita akan memberi penjelasan kepada ini yang Yang kena bertanya, ya, pajak kena tadi, parkir ya. kendaraan pertama. Kita katakan bahwa sebenarnya secara kemampuan ekonomi ketika seseorang mampu untuk memberi kendaraan ya bermotor ini, Artinya juga mampu dia juga untuk punya membayar kemampuan. parkir. Sama Benar, lah kita benar, katakan benar. ketika bisa beli kendaraan harus bisa untuk beli BBM-nya. Iya, Kalau betul. dia misalnya kendaraan roda 4 harus juga menyiapkan parkirannya atau gerasi rumah untuk parkir Iya, kayak gitu benar, ya. benar, Pak. Nah, kemudian apa yang menjadi ruang ketika kalau kita katakan konteks mereka membantu, ya tidak hanya soal dia memberi uang, tetapi ada kemanfaatan, ada nilai ibadah di situ. Benar, Kenapa? benar. Misalnya pembuatan drainase. Pertanyaannya drainase yang selalu banjir Benar ya, di tempat sekali. warga, itu uangnya dari mana? Ya dari retribusi dan pajak Iya, itu, benar. ya, dari parkirnya itu kayak gitu loh. Terus yang kedua, ini kok jalannya di Kota Bengkulu misalnya ya, jalannya Iya. ini mulus nih. Sehingga yang kemarin yang pakai motor Iya. dengan keadaan yang baik, kemudian yang parkir ya itu misalnya menjadi baik, kemudian diatur dengan petugas parkir. Iya. Artinya apa? Di situ secara tidak langsung ya mereka menikmati. Termasuk kalau Ada malam manfaatnya ya Pak? ada manfaatnya. Iya, lampu jalan. tadi Iya, ya, benar betul. sekali, benar, Belum benar. lagi kita misalnya kemanfaatan di sektor pendidikan. Benar. Ya, atau program-program Pak Wali Kota Helmi Hasan, Pak Dedi Wahyudi ya, soal misalnya BPJS gratis. BPJS gratis itu dalam artian pemerintah daerah dengan anggaran yang ada diasumsikan, kemudian dikalkulasikan, diberikan kepada BPJS. Pertanyaannya untuk siapa? Warga-warga yang tidak mampu. Benar. Kalau dikejar lagi, dari mana sih pemerintah ini membayar itu? Iya. Salah satunya dari pajak parkir. Dari gitu. pajak parkir ya, karena Ya. memang untuk kebutuhan kita sama-sama ini jatuhnya Betul, kebutuhan ya. bersama. Jalan yang bagus, drainase yang tidak banjir Ya, tadi Pak ya, benar. juga lampu jalan kalau kita sedang berkendara malam secara BTV itu semua hasil dari itu dibangun dari uang salah satu tadi retribusi parkir. Parkir, Setuju betul, sekali sama Bapak. Nah, apakah hal ini mampu menata lahan parkir untuk khususnya di Kota Bengkulu sendiri Pak, atau hanya mengurangi mobilitasnya saja gitu? Mengingat sekarang kan di Kota Bengkulu sudah mulai ada macet-macet ya, Ya, di lampu betul. merah Simpang 5 aja nih, pagi-pagi tuh udah mulai macet, apalagi siang jam istirahat tuh udah mulai macet begitu. Ya, di Peraturan Menteri Perhubungan nomor 79 itu dikatakan bahwa setiap penentuan titik parkir Iya. ya itu harus ya dilakukan uji dulu
kelayakan ya lalu lintas oleh Dinas Perhubungan. Iya, Nah, betul. artinya ketika satu lahan parkir sekarang misalnya, sekarang sistemnya zona ya. Biasanya zona 1 misalnya mencakup jalan apa Iya, ya. benar, Nah, benar. itu harus dalam proses uji dulu. Iya. Apakah misalnya kalau didirikan dibuat untuk sarana pengolahan perparkiran itu justru membuat jalan itu lancar, bukan sebaliknya, macet. Ya kan? Nah, ini tentunya ketika dilakukan uji proyeksi kemudian ditetapkan sebagai itu, kita meyakini pasti itu ada kemanfaatan. Iya. Kemudian bayangkan Mbak Anggun misalnya kayak gini, kita parkir di satu tempat itu tidak ada petugas parkir, kemudian kita semau-mau saja. Iya, benar, Ya benar, kan? benar. Ada misalnya, kalau ini kan enak nih, disuruh posisi misalnya lurus semua atau miring kayak gitu ya. Atau kalau mobil di Prapto Iya. biasanya kepalanya Iya, menuju benar. ke jalan, badan jalan kayak gitu. Benar. Kemudian posisinya misalnya kalau miring ke kiri atau ke kanan. Bayangkan itu kalau tidak. Nah, artinya estetika, kenyamanan itu juga ada efek ya secara langsung, misalnya penerimaan dari retribusi dan pajak itu. Pertanyaannya kenapa petugas parkir, jukir itu kan mereka mendapat biaya. Benar sekali. Ya, Ini juga dari membantu perekonomian iya, yang betul. butuh tadi Pak ya, bisa Iya. menjaga parkir. Tadi mendapat juga dari tunjangan dari sana ibaratnya, iya. dari hasil parkir juga. Jadi Sana BTV ini manfaatnya banyak sekali ya Pak Kusminto. Jadi Sana BTV perlu kita cermati lagi, ini dari mana sih lampu jalan, Betul, lahan iya. parkir yang luas, terus ada penjaganya. Iya. Tadi yang dikatakan oleh Pak Kusminto juga, jika tidak ada petugas parkir atau tidak ada lahan parkir, ini parkirnya sembarangan, miring-miring, betul. keluarnya susah gitu Pak. Namun masih banyak pertanyaan Anggun Siap. ini untuk Pak Kusminto nih Pak. Kita rehat dulu Sana BTV, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Bengkulu Talkshow.